Salam kerahiman. Hari ini tanggal 24 Juli. Kita akan baca dari diary nomor 1588. Kita siap ya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1588. Hari ini aku mendengar suara. Dalam perjanjian lama, aku mengutus para nabi yang membawa ancaman-ancaman kepada umatku. Sekarang, aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka ke hatiku yang maha rahim. Aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku berbuat demikian. Tanganku enggan untuk memegang pedang keadilan. Sebelum hari penghakiman tiba, aku akan menggelar hari kerahiman. Aku menjawab, "Oh Yesusku, berbicaralah sendiri kepada jiwa-jiwa, sebab kata-kataku tidak berdaya." Kita baca sama-sama ya, kita pelajari sama-sama 1588. 1588 itu bicara tentang hati Yesus yang maha rahim. Bicara juga tentang pengajaran ilahi. Yesus berkata, dalam perjanjian lama, aku mengutus para nabi. Kita tahu ya dari Alkitab, ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Nabi Elia, Nabi Elisa, banyak nabi-nabi. Mereka berhasil nggak? Seolah-olah mereka gagal. Karena manusia sudah menikmati dosanya dan tidak mau lepas darinya. Berhala ada di tangannya. Jadi Tuhan itu dulu sudah mengutus nabi datang untuk mempertobatkan, untuk menyadarkan umat manusia. Tapi manusia ini bebal, ya. Dia tetap pegangin dosanya, nggak mau lepas dari dosanya, dan berhala ada di tangannya. Itu dulu ya di perjanjian lama. Sekarang aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Ya. Jadi sekarang Tuhan Yesus meminta kepada Faustina untuk membawa kerahiman Tuhan kepada umat manusia di mana? Di seluruh dunia. Sekarang kita lihat ya. Suster Faustina itu ada di dalam biara tahun 1925 sampai 1938. Dia ada di biara zaman perang ya, penjajahan. Dia diminta oleh Yesus untuk membawa kerahimannya kepada umat manusia di seluruh dunia. Kira-kira mungkin gak ya? Dia suster yang sederhana, pendidikannya juga rendah, jadi otomatis secara posisi juga bukan posisi yang tinggi. Kerjanya juga di dapur, di tempat pembuatan roti, atau di kebun, atau jaga pintu. Tapi Yesus minta pada suster Faustina untuk mewartakan kerahimannya ke seluruh dunia. Sepertinya gak mungkin ya.
Tapi Suster Faustina enggak menolak, enggak membantah, enggak komplain, enggak keberatan. Kalau Yesus minta itu, dia laksanakan. Dia berusaha sejauh yang dia bisa, yaitu berdoa. Karena doa itu enggak ada batasan jarak enggak ada, batasan waktu enggak ada. Dan doa ini bisa mencapai kemana-mana sampai ke seluruh dunia. Itu tentang doa ya. Jadi Suster Faustina sangat rajin berdoa. Selalu dikatakan, aku ingin orang-orang mengenal kerahiman Tuhan. Aku ingin orang-orang mengalami kerahiman Tuhan. Aku ingin pertobatan dari orang-orang yang berdosa. Jadi keinginannya ini tidak hanya sekedar ingin, tapi dia praktekkan, dia lakukan dalam doa. Doa untuk keselamatan jiwa mereka, doa silih juga, mati raga juga, jadi ada yang dilakukan. Selain itu, Tuhan Yesus minta, gambarlah lukisan Yesus yang Maha Rahim. Suster Faustina nggak bilang, saya kan nggak bisa gambar, kasih saya dong rahmat menggambar. Enggak, Tuhan Yesus cuma bilang, gambarlah, lukislah. Dan aku mau gambar itu dipajang di hadapan umum. Apa yang dilakukan oleh Suster Faustina? Dia berusaha bercerita ke temannya, berusaha menggambar dengan tepung yang ada. Selain itu dia berusaha bicara dengan bapak pengakuannya bahwa Yesus minta seperti itu. Apakah langsung diikuti? Enggak, ditolak juga. Lukislah gambar itu di hatimu, katanya gitu. Nanti Faustina minta lagi. Bapak Soposko juga enggak langsung setuju. Itu tahun 1931 ya. Tapi Suster Faustina baru dipertemukan dengan pelukisnya pada tahun 1934. Selama 3 tahun dia terus berusaha memberitahukan kepada Soposko bahwa dia harus melukis. Gambar Yesus itu harus dilukis seperti yang dia lihat. Jadi ada usaha. Ini juga memberikan contoh kepada kita. Tuhan Yesus minta kita berbuat baik. Tapi orang-orang di sekeliling kita misalnya enggak menghargai perbuatan baik kita. Terus kita mundur, kita marah, kita ngambek. Enggak, lakukan. Karena yang Tuhan ingin kita melakukan firman-Nya. Tuhan enggak bilang, kamu boleh enggak usah melakukan kalau orang merespon kamu jelek. Enggak. Dalam satu keadaan, Suster Faustina juga bilang, aku berbuat baik tapi mereka memanfaatkan kebaikanku, menyalahgunakan kebaikanku. Yesus bilang apa? Tugasmu berbuat baik. Jangan peduli sama sikap orang lain. Selama kamu berbuat baik, kamu menyenangkan hatiku. Lanjut ya. Di situ Yesus juga bilang, aku tidak ingin menghukum manusia yang sedang sakit. Yesus tahu kita semua ini sedang sakit. Karena manusia ini semua berdosa. Dan Tuhan gak mau menghukum manusia yang sedang sakit. Aku ingin menyembuhkan mereka. Kita ya sakit. Sakit jasmani, sakit rohani, sakit hati, khawatir, takut, gelisah, putus asa, marah, dendam. Itu semua kita lagi sakit. Bingung sama masa depan, ya, semua sakit. Dan Tuhan bilang, aku ingin menyembuhkan mereka. Kita semua yang merasa sakit, kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan mau menyembuhkan kita. Ingin mendekapkan mereka dalam hatiku yang maha rahim. Jadi bukan hanya menyembuhkan, kalau ke dokter dikasih obat, disuntik sembuh. Tapi Yesus ingin menyembuhkan kita semua, mendekapkan kita semua ke dalam hatinya yang maha rahim. Aku ini penyembuh, ya Yesus bilang. Aku datang sebagai tabib. Aku seperti ibu yang memeluk anak-anaknya, yang sangat mengasihi anak-anaknya. Nah, masalahnya sekarang adalah, apakah kita mau menjadi anaknya Tuhan? Kalau ditanya, mau nggak jadi anak Tuhan? Mau, langsung mau, ya mau. Tapi coba kita refleksi ya. Kalau dalam diri kita masih ada sikap sombong, membenci, punya niat jahat,
suka bohong, pelit, berkhianat. Apakah kita termasuk anak Tuhan? Kita mau jadi anak Tuhan. Tuhan juga ingin kita semua jadi anaknya. Tapi coba evaluasi diri kita masing-masing. Kalau masih ada benci, masih ada marah, masih ada dusta, masih ada dendam, masih ada pelit. Pelit juga sifat yang jelek. Berkhianat apalagi, ya. Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Nah, kalau dalam diri kita ada sifat rendah hati, mengasihi, setia, tulus, murah hati, baik hati, nggak usah dapat konfirmasi dari teman-teman bahwa kita anak Tuhan. Kalau kita punya sifat-sifat seperti itu, kita sudah otomatis jadi anaknya Tuhan. Karena kita meniru sifat-sifatnya Tuhan. Mengasihi, mengampuni, baik hati, murah hati, ya. Itu salah satu contohnya yang perlu kita evaluasi. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada sedikit dendam, marah, kesel, berkhianat, atau pelit, ya, ayo rubah supaya kita menjadi anak-anak Allah. Contoh pelit ini, ya, contoh pelit. Ada jiwa yang malang datang ke Maria Sima. Mereka menyesali segala kesempatan yang disia-siakan untuk melakukan kebaikan bagi Allah dan sesama. Yaitu jiwa ini cerita kepada Maria Sima bahwa dia mengalami penderitaan, dan penderitaan itu disebabkan oleh karena dia sebetulnya bisa nolong orang, tapi dia nggak mau nolong orang. Dia bisa memberi, tapi dia nggak mau beri. Itu salah satu contoh pelit, ya. Pelit itu kalau kita lakukan, dicontoh di buku Maria Sima, itu termasuk jiwa-jiwa yang malang, yang mengalami penderitaan karena tidak berbuat yang seharusnya dia bisa lakukan. Bisa memberi, tapi dia nggak mau memberi. Bisa menolong, tapi dia nggak menolong. Masa bodoh, acuh, cuek. Ya, itu salah satu contoh pelit. Jadi nggak harus dikaitkan dengan uang, ya, pelit. Nah, jika kita nanti meninggal juga, kita udah hilang kesempatan untuk berbuat baik kalau kita udah meninggal. Jadi sekarang masih hidup, masih bisa berkarya, masih bisa bergerak, masih punya tenaga. Ayo berbuat baik. Jangan ditunda, jangan nggak dilakukan. Bukan bilang nggak berdosa, ya, tapi itu semua ada hitungannya. Sehingga pernah ada yang satu orang bilang sama saya gini, Esther, nggak usah macam-macam lah. Yang penting kita hidup ini nggak nipu orang, nggak jahatin orang, nggak rugiin orang. Udah cukup. Nah, coba kita refleksi dengan sharingnya jiwa malang ini yang datang ke Maria Sima. Dia mengalami penderitaan gara-gara dia bisa menolong tapi dia nggak lakukan. Dia bisa memberi tapi dia nggak lakukan. Ambil contoh lagi satu, tulus, ya. Saya nggak kasih contoh yang lain-lain. Tentang ketulusan. Ada jiwa yang malang, dia belum bisa masuk surga. Dia cerita sama Maria Sima, ya. Sehingga mereka butuh doa kita. Dengan cara dia menggoda atau menghalangi atau mengunjungi supaya kita tahu bahwa ada yang minta didoakan. Supaya kita berdoa buat dia, supaya kita mau berkorban buat dia. Nah, yang dialami oleh Maria Sima adalah kalau ada jiwa yang malang seperti itu, dia bukan menghindar. Ada satu contoh teman saya, dia bilang, dia mungkin punya kepekaan, ya. Tapi dia bilang gini, Tuhan, saya nggak mau lihat mereka. Pokoknya saya berdoa aja, ya. Dan betul, dia nggak lihat, tapi dia mendengar suara, pintu itu diketok-ketok. Itu juga satu tanda ada yang butuh didoakan. Nah,
Kalau yang Maria Sima alami, kalau ada dengar tanda mengganggu, contoh ya, pernah satu kali dia lagi di kamarnya, ada orang laki bolak-balik di dalam kamarnya. Jadi sama dia ditanya, kamu siapa? Dia nggak jawab, pergi. Besok gitu lagi, datang lagi dan bolak-balik di kamarnya. Dia tanya lagi, kamu siapa? Dia nggak mau jawab. Jadi Maria Sima nanya ke bapak pengakuannya ya, ke mentornya, dia cerita ke pastornya. Pastor itu bilang, lain kali jangan tanya kamu siapa, tanyanya kamu butuh apa, kamu perlu apa. Oke, udah. Jadi suatu malam datang lagi si laki-laki itu. Maria Sima nggak tanya kamu siapa, tapi dia tanya kamu perlu apa. Dan dia jawab, tolong persembahkan misa untuk saya. Jadi jiwa malang itu butuh bantuan kita. Jadi jangan kitanya yang Tuhan saya nggak mau lah, saya nggak mau lihat. Tuhan saya nggak mau dengar. Tuhan saya nggak mau lah berdoa buat mereka. Kalau kita tulus, dia butuh, kita doa buat dia. Setelah kita doa, dia damai, kita juga merasa damai. Kalau kitanya nggak peka atau masa bodoh atau nggak mau tahu, sedangkan dia butuh, ya yang dilakukan ya dia membuat tanda-tanda yang seperti Maria Sima katakan. Dia menggoda, menghalangi, atau datang mengunjungi. Nah, Maria Sima bilang, aku melakukannya dengan senang hati karena aku bisa bantu jiwa-jiwa malang tersebut. Semakin banyak orang menjadi semakin dekat dengan Allah karena dia berdoa ya, doa untuk jiwa yang malang. Pernah juga satu kejadian jiwa yang malang itu minta Maria Sima untuk melakukan sesuatu ke keluarganya. Maria Sima tadinya nggak melakukan, tapi setelah melakukan dan mengkonfirmasi semua ceritanya ternyata benar, keluarga daripada si jiwa yang malang ini bertobat. Ya, Maria Sima mengalami talenta, kelebihan, di mana dia bisa berkomunikasi dengan jiwa-jiwa yang malang. Ini sharing dia pribadi ya. Jadi apa yang dia alami secara pribadi, tapi dia mengabdikan hidupnya untuk mendoakan jiwa-jiwa yang butuh didoakan. Itu aja sedikit ceritanya, kita lanjut ya. Yesus bilang lagi, aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku berbuat demikian. Jadi Tuhan itu sebetulnya nggak mau menghukum. Sering orang ya mengalami kejatuhan, mengalami problem, mengalami masalah, terus dia bilang, waduh Tuhan sedang menghukum saya. Di sini Yesus memberikan satu konfirmasi. Dia bilang, aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku untuk menghukum. Aku tidak mau menghukum, tapi kalau mereka memaksa, ya apa boleh buat. Yesus memberikan warning, memberikan tanda-tanda, tapi mereka acuh, mereka cuek. Jadi Yesus itu menghukum bukan karena Yesus mau menghukum, enggak ya. Tapi karena kita sendiri yang minta, kita sendiri yang maksa Yesus sampai dia menjatuhkan hukuman. Contoh ya, contoh yang sederhana aja. Suami istri ini berantem. Ya ada ketidakcocokan ya, jadi saling saut akhirnya berantem. Terus karena istrinya ngomong terus, suaminya ngomong, berhenti ngomong, jangan ngomong lagi. Kalau ngomong lagi saya tampar. Si istri merasa ditantang, dia juga merasa berani. Dia bilang coba kalau berani tampar. Si suami akhirnya gelap, kesel karena pengennya istrinya diam, tapi dia malah ditantang sama si istri. Akhirnya suami tampar istri. Udahannya apa? Istrinya nangis karena dia nggak nyangka suaminya mau tampar dia. Besoknya sudah baikan lagi. Si istri tanya, kok kamu tampar saya? Dia bilang, saya juga nggak mau tampar kamu. Tapi kamu yang maksa saya, kamu yang nantang saya. Ayo tampar.
Jadi saya pun kesel, jadi saya tampar. Itu satu kiasan yang sangat sederhana, di mana Yesus juga nggak mau menghukum kita. Walaupun kita salah, walaupun kita berdosa, dia nggak mau menghukum kita. Tapi di sini Yesus katakan, seandainya dia menghukum, itu karena kamu sendiri memaksa Yesus untuk melakukan itu. Seperti tadi contoh kiasan suami istri tadi. Ya. Tuhan Yesus bilang lagi, tanganku enggan pegang pedang keadilan. Sebelum hari penghakiman tiba, aku akan menggelar hari kerahiman. Jadi, kalau Yesus bilang begitu, ada nggak hari penghakiman? Ada, pasti ada. Tapi Yesus yang Maha Rahim, dia memberikan satu opportunity, satu kesempatan. Sebelum hari penghakiman tiba, aku akan menggelar hari kerahiman. Tinggal kita mau pilih. Kita mau lewat pintu kerahiman atau kita mau lewat pintu penghakiman. Itu terserah kita. Dan Yesus bilang, saya sekarang akan menggelar hari kerahiman. Manfaatkanlah. Celakalah kalau kamu nggak mau memanfaatkan saat ini. Ya. Dan kata Faustina, Yesus berbicaralah sendiri pada jiwa-jiwa, sebab kata-kataku tak berdaya. Yesus minta Suster Faustina melakukan apa yang tadi diminta, tapi Faustina bilang, Yesus kamu ngomong sendirilah. Karena manusia-manusia itu tidak mendengarkan kata-kataku. Berbicaralah sendiri pada jiwa-jiwa, sebab kata-kataku tidak berdaya. Dia sudah berdoa, sudah menjadi silih, sudah berkurban, sudah mati raga untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tapi kok jiwa-jiwa yang dia doakan tetap aja berdosa, tetap aja nggak bertobat. Sampai Faustina bilang, Yesus berbicaralah sendiri kepada jiwa-jiwa. Nah, kita refleksi lagi. Apakah jiwa-jiwa itu adalah kita-kita yang udah didoain sama Suster Faustina sedemikian rupa, tapi kita masih dablek ya, masih keras, masih seperti batu, masih nggak mau sadar-sadar. Kalau hari kerahimannya udah lewat, nanti adanya hari penghakiman, apa yang akan terjadi? Yang menjadi tugas kita sekarang adalah, ayo kita evaluasi diri. Apakah saya masih termasuk yang dablek, yang bebal, yang gak bisa diomongin, yang sombong, yang pelit, yang taruh dendam, yang egois, yang berkhianat, yang selingkuh barangkali ya. Coba kita evaluasi diri. Step berikut, kita sadar bahwa kita ini manusia berdosa, lemah, papa. Oleh sebab itu, mari kita masuk dalam pertobatan. Dan kita punya tugas yang lain, yaitu kita harus bawa kerahiman Tuhan untuk sesama, untuk anggota keluarga kita, untuk orang di sekitar kita, untuk seluruh dunia, seperti yang Yesus minta kepada Suster Faustina, untuk mewartakan kerahiman Tuhan ke seluruh dunia. Nggak ada alasan, nggak bisa. Kita bisa berdoa untuk mereka. Jadi konkretnya kita bisa berdoa, kita bisa melakukan pelayanan, kita juga bisa berkarya sosial. Tidak ada alasan kita nggak bisa berbelas kasih. Nggak ada alasan kita nggak bisa melaksanakan kerahiman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah kasih jalan juga. Bisa melalui perbuatan, bisa melalui perkataan, bisa melalui doa. Dan doa itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak. Bisa sampai kemana saja sejauh-jauhnya, bahkan bisa sampai ke purgatorium. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan. Baik, itu aja. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih atas rahmat-Mu, atas belas kasih-Mu. Kami menjadi tahu lagi Tuhan bahwa Engkau tidak ingin menghukum kami. Sering kamilah yang memaksa Engkau sampai Engkau harus menghukum kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kami mau masuk ke dalam pertobatan. Ubahlah kami Tuhan sehari lepas sehari menjadi manusia baru yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami juga untuk peduli pada orang-orang di sekitar kami, membawa kerahiman-Mu dalam hidup kami sehari-hari terhadap di dalam keluarga kami, orang sekitar kami, juga sampai ke seluruh dunia. Tumbuhkan rasa cinta kami untuk berdoa buat mereka-mereka yang membutuhkan doa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima
yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.